Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So today in this video, we will gonna do question of life. Now I'm with my very close friend since I'm kids. Really? Ya, coba perkenalkan diri dulu, Budi. Nama saya Budi Ratnasari dan kalian bisa panggil saya Budi, or Ratna, or Sari, or Yuki, or Kato. Terserah. Usia 23 lah. Menuju ke 24. Dan udah lulus, udah wisuda. Jadi kali ini kita bakal nge-recall kembali masa lalu kita Kecil. Oh, disclaimer guys. Maybe in this video kita bakal pakai bahasa Sasak juga karena kita tumbuh di daerah Sasak Tulen. Di Udi ini adalah salah satu teman masa kecil dari zaman balita lah ya. Dari zaman balita karena rumah kita tetanggaan jadinya ya emang dekat gitu. Sebelum kita bakal ngelakuin question of life, jadi kita udah nulis beberapa pertanyaan masing-masing. Jadi nanti masing-masing dari kita akan menjawab pertanyaan yang udah kita tulis. Terus sebelum masuk ke pertanyaan, aku mau ini nih Budi. Apa? Nge-recalling kejadian apa ya? Masa lalu kita yang mungkin agak berbeda daripada anak-anak zaman sekarang. Mungkin Budi bisa ceritain momen apa di masa kecil yang kita lakuin sama-sama dan sama teman-teman muhajirin juga yang paling memorable yang nggak ada di sekarang. Nggak ada sekarang. Di zaman sekarang yang jarang lah. Metakulat. Terus apa lagi? Main joget-jogetan. Apaan tuh? Bukan nari. Amun aku aja bebentengan. Aduh, bebentengan. Terus lempar batu. Boboian. Aduh, boboian Dek Nara. Main kup-kupan. Terus permainan itu yang ternyata sekarang tuh banyak banget yang udah nggak bisa kita temuin. Tapi aku paling memorable main benteng-bentengan kancah kup-kupan bareng anak-anak selapu muhajirin. Parah banget. Iya, sampai iya asli parah. Terlemparin batu, terusir, tersemprot, terbocor. Asli memorable banget. Terus parah. Salah satu ingat kan dah pas lalu kita bawa jembatan Kancawiyun. Jembatan kita bunga bangkit tiba bangkat bebusur. Oh iya. Asli Uyun harus ada sebenarnya. Uyun nih soalnya itu kayak pemberani di antara kita itu semua. Jadi di rumah di kampung kita ya namanya RT Muhajirin 1. Dan itu rata-rata pada masa kita itu banyak anak-anak seumuran kita gitu, dengan berbagai macam karakter. Jadi seru. Kalau dibandingin sama situasi sekarang, menurut Budi lebih asik zaman dulu apa zaman sekarang? Of course zaman dulu. Karena sekarang apa-apa gadget, padahal deket tapi nggak saling komunikasi gitu. Apalagi sekarang kita aja nih kalau reunian gitu, kayak semua pada sibuk sama HP. Makanya kalau ketemuan itu biar nggak pegang HP gitu. Tapi yang aku lihat Budi kalau kita kumpul sama-sama muhajirin tuh kayak kita berbaur lepas HP kan kayak HP. Paling kita pegang HP ya pakai dokumentasi. Itu mungkin itu karena bawaan dulu ya. Kadang udah kapan jarang ketemu juga, terus tiba-tiba ketemu kayak asik. Ya asik. Jadi dulu kita senang banget manjatin anggur Singapura. Dan karena pemilik rasanya enak gitu, karena jadinya kita setiap hari ngambil dan manjat gitu. Dan anggur itu tempatnya di salah satu rumah tetangga. Sampai pemiliknya itu naruhin oli sama kawat biar kita nggak naik tapi tetap aja teman kita yang namanya Uyun biang kerok naik. Padahal udah dilarang, istilahnya udah diusir sebegitunya gitu. Tapi emang kita tahu diri. Emang kita tidak tahu diri gitu. Tapi hal-hal berbahaya seperti itu malah
itu yang membuat kesan yang sangat memorable buat kita. Dan satu nih yang kayak yang nggak ada di orang lain, kita itu pasti punya nama lain. Nama panggilan kayak nggak pernah ada yang nyebut nama asli. Ini seru banget sih emang kalau masa kecil, kalau dibandingin sama sekarang itu Seru agak miris ngelihatnya. Mungkin karena emang beda zaman. Tapi kalau dari sudut pandang kita gitu, kebersamaannya yang orang sangat itu membekas dan sangat banyak pelajaran kita dapat kalau kita banyak bersosialisasi sama teman kita, dan juga makin sehat gitu lah Biudi. Iya benar. Nggak, kita juga social caring kita itu nih. Oh ya, kepedulian kita, jadi nggak ansos, nggak apa, nggak acuh, nggak cuekan gitu. Pedulian. Seru kayak apalagi pas sekarang ya, kalau kita jauh gitu, ada yang di Batam, terus waktu di Sulawesi ini, terus ada kejadian COVID, ya Allah, benar-benar kekeluargaan di situ kayak nangis banget. Terus lanjut deh nih pertanyaan pertama, ini yang udah paling tulis guys, dari Muhajirin Squad, siapa yang paling cantik? Oke, paling cantik nih. Oh, sebutin sifat-sifat dah ya. Yang paling cantik dulu. Oh, iya. Saya sebut menurutku. Ya menurut Kiki. Oh Kiki. Kiki itu emang duit ya. Duit Kiki. Ingat Ki. Karena aku sudah memujimu Ki. Terus siapa yang paling baik menurut Biudi? Kayaknya Indah deh. Iya benar, tulus sih. Tulus banget. Polos, Indah. naif. Naif banget. Indah itu kayak manusia polos, mau dikesanain mau dikesitin kayak enggak pernah masukin ke hati, enggak pernah nyakitin. Kalau kita mungkin masih bisa kayak ada yang enggak sabaran tuh, agak marah sedikit. Kalau Indah enggak pernah marah. Siapa yang paling lucu? Uyun. Of course Uyun. Nggak bisa kita benci Uyun. Saya Dani Biolat sih juga. Tapi Uyun the best. Itu pencair suasana. Terus siapa yang paling dekat, ngerasa paling dekat dari Muhajirin Squad? Nadia, karena kalau Nadia kan kayak nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Iya sih benar. Iya. Sama Nadia. Kalau yang lain masih bisa. Semuanya terbuka banget. Aku sama Gede. Nggak bisa. Kalau maaf ya yang lain. Gimana cara menghibur Nadia kalau lagi bad mood, kalau lagi marah, kalau lagi tiba-tiba diem, kalau lagi banyak, karena kan dia nggak bisa kayak ngomong duluan langsung gitu, harus dipancing gitu. Gimana lagi mood nih, lagi nggak mood nih, gimana caranya menghibur gitu. Soalnya kan WA jarang dibalas, jadi nggak tahu nih gimana caranya. Jadi mumpung lagi ada kesempatan ya, saya tanya gimana caranya menghibur. Caranya menghibur sebenarnya jujur emang aku nggak terlalu bisa mengekspresikan diri. Terus kalau lagi bad mood, misalkan kalau lagi bad mood ya nggak, menghiburnya ya dengan berlalunya waktu doang ya. Masalahnya kayak Nadia kalau dari WA Biudi ndek kugin balas ya, relate. Mungkin kayak tadi kita langsung tiba-tiba ya, kita langsung ketemu terus kita bicara yang lain dulu, mungkin mancing baru kayak kalau udah ngerasa agak enakan nih pengen nyampein ke seseorang, baru kalau ketemu dia itu pasti aku kayak agak lebih tenang, karena gimana pun cara aku nutupin pasti akan kebuka juga kalau ngomong sama Biudi. Apakah ada yang berubah sikapku yang dulu 5 tahun yang lalu misalkan dengan yang sekarang yang menurut nothing? Nggak ada. Kayak nggak ada, cuma kayak sifat anaknya itu yang masih ini nih, masih kelaluan. Masih kelaluan. Aku emang masih kelaluan, masih tetap ceroboh. Yes. Loyal, masih loyal. Terus kayak ketemu kayak masih sih nggak ada yang berubah.
Pertanyaan selanjutnya, in your life, what do I mean to you? What arti beauty bagiku in my life? Kalau aku bisa analogikan, temenku buat analogian, beauty itu selalu aku bilang kayak bantal ternyaman. Serius. Kadang misalkan beauty ya, kalau aku lagi sedih banget, terus kayak pengen cerita sama seorang, pasti yang pertama kali itu muncul tuh beauty. Terus pertanyaan selanjutnya, andainya aku nikah gimana gitu seandainya kan? beauty nikah, masih nggak nih kita kayak gini gitu? Apakah? aku yakin masih sih. Masih. Kalaupun kalaupun Ida sibuk, mungkin aku yang ngerecokin bakal beauty datang. Makanya Malah nih jujur beauty, karena dari dulu tuh beauty tuh emang nggak pernah pacaran, karena emang kita berdua tuh emang nggak terlalu dekat sama laki-laki, karena emang lingkungan kita bukan emang dari dulu ya, bukan karena misalkan agama. Kalau sekarang kan karena kita tahu agama ngelarang gitu. Cuma dari dulu itu emang kita nggak pacaran. Pertama Indah juga nggak pacaran, saya nggak pacaran, Nadia nggak pacaran. Jujur ya, kalaupun beauty nikah kayaknya aku bakal sangat bahagia. Berarti aku menantikan momen-momen itu. Berarti aku kebalik berarti? Iya, terus aku menantikan momen. Soalnya aku tahu beauty sebenci apa sama lelaki. Jadinya kayak dia tuh kayak nggak berani gitu, nggak berani laki, nggak berani sama cowok, nggak berani. Jadinya aku penasaran beauty kalau nikah tuh kayak gimana. Kayak mikirin nih, kayak masih nggak sih bisa kayak kalau udah nikah itu kan ada rencana liburan bareng, kalau bisa keliling Indonesia. Masih lama lah kita kayak sebelum nikah lah ya. Mungkin pertanyaan terakhir tadi apa? Kan kita nggak mungkin kayak tetap sama-sama, kita punya kehidupan masing-masing ke depannya. Misalkan ada yang nikah atau melanjutkan masa depan, kayak misalkan aku kayak kuliah dan sebagainya. Kalau kuliahnya jauh kan pasti jarang pulang. Nah, kira-kira masa depan apa yang terpikirkan? Masa depan Beauty yang seperti apa yang terpikirkan gitu? Kira-kira apa pekerjaanku saat itu ya? Dulu di perusahaan atau punya peternakan sendiri. Amin. Perusahaan peternakan. Amin ya Allah. Kayak Cimori itu. Amin. Saya ngapain ya? Kayak ibu yang baik, istri yang baik, udah. Amin. Anak yang baik bagi orang tua, istri yang baik bagi suami saya, anak yang penyayang bagi ibu yang penyayang bagi anak saya. Sepertinya itu yang saya mimpikan. Kalau entah pekerjaan, entah bagaimana suami saya, entah apa sih lingkungan kerja saya, terserah nanti. Jalanin aja yang sekarang dulu. Ya sih. Aku juga sih kayaknya kalau 2 tahun ke depan pastinya kita tetap kayak gini. At least saling berkabar kan lewat virtual atau apa, atau mungkin kita bakal reunian kayak gitu. Atau mungkin kita bisa tetanggaan lagi, bukan? Ngajirin lagi, ngajirin 2 habis tanah ngajirin. Apalagi kita sahabatan udah dari kecil ya, gitu. Otomatis luar dalamnya kita udah tahu gitu. Sifat buruk kita udah tahu. Cuma kayak kita udah kompromi sama sifat-sifat masing-masing, gitu, kayak udah ya udah gitu. Terus apa nih kelebihannya anak zaman sekarang daripada kita yang dulu gitu? Pasti ada baik buruknya, pasti ada. Nggak mungkin buruknya doang. Kalau mungkin dari aku yang dari sudut pandang aku pertama, kalau kelebihan anak zaman sekarang, tapi ini nggak ke semua anak, cuma kayaknya gitu. Mereka lebih open minded dan lebih cepat menyerap informasi. Banyak sih karena berkembangnya teknologi, makin berkembangnya teknologi, anak-anak zaman sekarang itu menyerap informasinya makin mudah gitu makin banyak, dan mungkin akan lebih cepat dewasa daripada kita. Dulu kita SMA malah masih kerucil nggak jelas gitu. Kalau sekarang kan
anak SMA sekarang itu udah Udah ada banyak yang inovasinya, malah mereka misalnya baru selesai SMA udah ngasilin 1M atau gimana. Jadi pembelajaran untuk pengembangan dirinya itu lebih cepat kalau dilakukan dengan positif gitu dibanding kita yang dibandingkan kita yang dulu, karena kita nggak tahu masih apa-apa gaptek gitu. lah. Ya, Masih perkembangan teknologi nggak sepesat sekarang. sekarang itu sih kelebihannya. Iya. Betul. Dari sudut pandang Yudi apa selain itu kira-kira? Kalau aku nih, menurutku kayak ini mudah akses itu, kayak kita mau pinter zaman sekarang itu anak SMP, anak SD udah pinter bahasa Inggris, Bisa hacking, bahasa hacker itu makanya kayak wah, dulu kita kalau nggak di sekolah ya bimbel. Bimbel itu pun orang-orang yang berduit gitu. Kalau sekarang kan tinggal beli voucher, terus lihat searching, terus lihat apapun bisa. Pinter-pinter anak zaman sekarang. Itu sih. Ya udah, itu aja sih. Udah panjang banget, kalau kita lanjutin percakapan ini akan sangat panjang. Dan kebetulan memori HP udah mau habis. So, thank you guys telah mendengarkan kita. See you on the other video and bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.